Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-35 dari 50 topik. Hubungan antara hukum dengan stratifikasi sosial, bagian pertama. Sifat stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat ada yang bersifat terbuka dan ada juga yang bersifat tertutup. Stratifikasi sosial yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial lainnya, baik ke lapisan atas atau lapisan bawah. Lapisan sosial tertutup ini berdasarkan kelahiran sehingga gerak sosialnya dinamakan gerak horizontal, contohnya pada masyarakat berkasta atau feodal, dan masyarakat yang menerapkan diskriminasi ras. Sifat stratifikasi sosial terbuka, seseorang dapat berubah dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya, baik ke atas maupun ke bawah. Seseorang yang berada dalam lapisan sosial mempunyai kesempatan dengan cara berusaha melalui kecakapan sendiri untuk naik ke lapisan atas, apabila tidak beruntung akan jatuh ke lapisan bawah, sehingga gerak sosialnya dinamakan gerak vertikal. Pada umumnya, dalam sistem lapisan sosial terbuka, memberi perangsang besar kepada setiap anggotanya untuk mengembangkan kecakapannya karena itu mobilitas berdasarkan prestasi. Sistem terbuka ini sesuai dengan masyarakat yang bersifat demokratis. Unsur-unsur lapisan sosial. Unsur-unsur baku dalam sistem pelapisan sosial adalah kedudukan, atau status, dan peranan, atau role. Secara abstrak, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosialnya sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, serta hak dan kewajibannya. Posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi. Kedudukan sosial meliputi 1. Ascribe status yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status ini diperoleh karena kelahiran, terjadi dalam masyarakat dengan sistem lapisan sosial tertutup. 2. Achieve status yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Pada dasarnya diperoleh karena usaha, bukan karena kelahiran. Pada umumnya kedudukan dapat dicapai oleh siapa saja tergantung dari kemampuan seseorang dalam mengejar serta mencapai tujuan, terjadi pada lapisan masyarakat dengan sistem tertutup. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan perannya. Kedudukan dan peranan keduanya saling berkaitan. Dengan kata lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan. Pengertian kelas dalam sosiologi. Dalam stratifikasi dikenal konsep kelas, demikian juga dalam sosiologi dikenal konsep kelas. Dalam sosiologi, konsep kelas tidak selalu mempunyai arti yang sama. Karena dalam masyarakat stratifikasi ada yang berdasarkan pekerjaan, kekayaan, serta tingkat penghasilan yang menggambarkan masyarakat berkelas-kelas. Dalam hal perbedaan kelas masyarakat, menunjukkan perbedaan peluang atau kesempatan hidup atas dasar posisi ekonomi yang berbeda-beda. Di sisi lain dihubungkan dengan susunan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yaitu kekuasaan atas orang-orang dalam menyediakan peluang hidup. Max Weber, seorang ahli sosiologi klasik, membedakan ketiga dimensi stratifikasi sosial secara teoretis, ketiganya harus dapat dibedakan. Kekuasaan memperlihatkan gejala tersendiri yang lain daripada privilese dan prestise, walaupun kekuasaan seseorang itu didukung oleh privilese dan prestise yang dimiliki. Adapun privilese berhubungan dengan kesempatan dalam bidang ekonomi. Mereka yang ada dalam kesempatan yang sama disebut dengan istilah kelas. Atas dasar ini ada pembedaan yaitu kelas kepemilikan, atau property class, kelas perdagangan, atau commercial class, dan kelas sosial, atau social class. Kelas kepemilikan adalah kelas yang memiliki barang-barang berharga seperti uang, tanah luas, pabrik, dan sebagainya. Kelas perdagangan didasarkan pada keahlian yang berada pada lapisan atas dilihat dari perdagangan seperti manajer, bankir, pengusaha, dan sebagainya. Kelas sosial agak umum sifatnya ditandai dengan gaya hidup, atau style of life, yang membedakan kelas atas, menengah, dan bawah. Jadi, dalam pandangan Weber, penelitian sosiologi yang berkaitan dengan gejala stratifikasi sosial dalam masyarakat akan menghasilkan suatu gambaran mengenai lapisan-lapisan kelas sosial dalam masyarakatnya. Pada awalnya, ada kecenderungan masyarakat mengekalkan perbedaan kelas dalam bentuk satu sistem status. Dewasa ini, dengan semakin majunya teknologi maka terjadi perubahan struktur ekonomi yang mengakibatkan perubahan status yang berlaku ke arah perbedaan kelas. Weber menunjukkan bahwa stratifikasi sosial tergantung dari susunan ekonomi, status,
dan corak lembaga hukum serta politik pada masyarakat itu yang menjadi unsur kekuasaan. Karl Marx melihat adanya perjuangan kelas dalam masyarakat Eropa dengan industri yang meningkat terpusat di antara kelas borjuis dengan buruh. Kelas menurut Karl Marx hanya ada dua, yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi, atau borjuis, serta kelas yang tidak mempunyai apa-apa selain tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, atau buruh. Perjuangan disusun untuk menggerakkan kesadaran kelas terutama bagi kelas buruh. Tujuan Marxisme meramalkan akan terbentuk suatu masyarakat tanpa kelas, ketika semua kelas borjuis dan buruh akan lenyap dengan sendirinya. Ada perbedaan pandangan tentang kelas antara sosiologi dengan Marxisme, yaitu hubungan antar kelas. Dalam Marxisme, kelas selalu berada dalam pertentangan untuk merebut kekuasaan dan membentuk suatu masyarakat tanpa kelas. Sosiologi memandang kelas dalam arti dapat hidup bersama dan bekerja sama tanpa pertentangan, dan senantiasa akan ada sepanjang masa di dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Mobilitas sosial. Mobilitas berarti gerak. Dalam hubungannya dengan konsep stratifikasi sosial, mobilitas berarti gerak yang menghasilkan perpindahan tempat. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya, atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Mobilitas sosial menunjuk pada gejala naik atau turunnya seseorang, keluarga, atau kelas dalam hierarki kelas, status, dan kekuasaan. Mobilitas seseorang atau keluarga akan tampak dalam masyarakat karena beberapa hal, antara lain berdasarkan kecakapan dan kesempatan yang dibuka secara luas seperti dalam masyarakat demokratis. Dalam suatu kelas, mobilitas naik karena fungsinya yang semakin mendapat pengakuan umum, seperti para pemimpin pergerakan kemerdekaan di Indonesia menjadi kelompok elit pada saat Indonesia merdeka. Pada dasarnya, secara umum mobilitas dalam stratifikasi sosial masyarakat yang sering terjadi adalah mobilitas sosial secara vertikal dan mobilitas sosial secara horizontal. Vertikal berarti dapat ke atas atau ke bawah, gerak vertikal dapat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan posisi seseorang dari bawah ke posisi yang lebih tinggi, atau dari posisi yang tinggi ke yang lebih rendah. Dalam mobilitas vertikal juga dikenal apa yang dinamakan 1. Mobilitas vertikal intragenerasi, yaitu mobilitas vertikal yang terjadi dalam generasi itu sendiri atau yang terjadi dalam diri sendiri, contoh kenaikan atau penurunan pangkat seseorang. 2. Mobilitas vertikal intergenerasi, yaitu mobilitas vertikal yang terjadi dalam dua generasi atau tidak terjadi dalam diri seseorang, contoh bapaknya kaya anaknya menjadi miskin, atau bapaknya miskin anaknya menjadi kaya. Horizontal berarti mendatar, gerak horizontal bergerak ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang secara mendatar. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan posisi seseorang antar bidang-bidang suatu dimensi, misalnya kekuasaan, privilase, dan prestise, atau antar dimensi dalam lapisan yang sama. Mobilitas horizontal juga terjadi dalam bentuk 1. Mobilitas horizontal intragenerasi yaitu gerak mendatar yang terjadi dalam diri sendiri, contohnya dari petani menjadi pedagang yang tetap dalam lapisan bawah. 2. Mobilitas horizontal antar generasi yaitu gerak mendatar yang terjadi dalam dua generasi, contoh anak raja yang bergerak di bidang perekonomian, ketika kekuasaan raja sudah dihapus tetapi privilase anak raja tetap tinggi di mata masyarakatnya. Selain mobilitas vertikal dan horizontal, juga dalam mobilitas dikenal konsep askripsi dan prestasi. Askripsi berhubungan dengan mobilitas sosial yang sulit atau tidak mungkin tercapai karena berkaitan dengan keturunan. Mobilitas ini terjadi dalam masyarakat yang bersifat stratifikasi sosial tertutup dengan mobilitas horizontal, misalnya ras. Negara yang menggunakan sistem feodal, dan sebagainya. Prestasi berhubungan dengan mobilitas sosial yang mungkin dapat dicapai. Prestasi ada hubungannya dengan usaha untuk memperoleh sesuatu dengan sengaja. Mobilitas ini terjadi dalam masyarakat yang bersifat stratifikasi sosial terbuka dengan mobilitas vertikal, misalnya dalam negara demokrasi manakala pendidikan merupakan salah satu alat untuk mengadakan mobilitas vertikal ke atas. Demikianlah materi topik ke-35 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.